Ya hadirin dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan siaran langsung debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, para panelis telah merumuskan 10 pertanyaan yang mengacu pada tema inovasi pelayanan publik dalam menyelesaikan persoalan daerah. Ya, dan mekanisme untuk sesi ini adalah sudah terdapat fishbowl yang berisi 10 bola pertanyaan dengan huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Selanjutnya kami akan mengundang perwakilan panelis untuk mengambil bola huruf pertanyaan di fishbowl yang sudah kami sediakan, lalu kemudian meletakkannya di kotak hitam yang sudah disediakan. Kemudian moderator akan mengambil amplop sesuai dengan bola huruf yang diambil panelis dan membacakan pertanyaan. Pasangan calon yang disebutkan akan menjawab pertanyaan di mana jawaban akan ditanggapi oleh pasangan calon lainnya dan kemudian pasangan calon yang menjawab akan merespon tanggapan dari pasangan calon lainnya. Oleh karena itu kami persilakan untuk semua pasangan calon untuk maju ke podium. Baik, langsung saja. Kesempatan pertama adalah pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Dan kami mengundang Profesor Dr. Haji Ahmad Syar'i MPD untuk mengambil bola pertanyaan di fishbowl yang sudah disediakan. Boleh disebutkan huruf yang diambil Pak dan juga diangkat. Huruf H, diperlihatkan ke kamera juga Pak. Baik, bolanya kembali diletakkan ke kotak hitam, silakan, terima kasih. Baik, amplop pertanyaan masih tersegel, kita akan buka bersama. Untuk pasangan calon nomor urut 2, pengguna narkoba di Kalimantan Tengah telah meluas. Angka penyalahgunaan narkoba mencapai 10.108 orang atau 0,7% dari penduduk Kalimantan Tengah, baik di perkotaan maupun di pelosok pedesaan sampai masuk di perkebunan sawit dan pertambangan. Takar Kuntep tuang penuh sebagai tradisi kalangan pemuda dalam mengkonsumsi alkohol secara berlebihan berpotensi menjadi pengguna narkoba. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah konkret paslon untuk mengatasi masalah narkoba di Kalimantan Tengah? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengatasi narkoba yang masuk ke wilayah khususnya ke Kalimantan Tengah, nanti kami kalau terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, kami akan bekerja sama dengan aparat hukum yang berkaitan untuk menangani narkoba. Dan kami juga selalu berkoordinasi dengan BNN, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten untuk mendeteksi dini di mana alur narkoba ini masuk untuk ke Kalimantan Tengah. Dan kami akan tutup pintu-pintu masuknya narkoba yang masuk di Kalimantan Tengah ini dengan bekerja sama. Seperti yang sama kami sampaikan tadi sebelumnya, bekerja sama dengan aparat APH yang ada di Kalimantan Tengah. Dan nantinya juga kami juga akan mengedukasi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahwa bahaya narkoba ini sangat berat untuk Kalimantan Tengah dan masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih. Waktu Anda menjawab masih tersedia, sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 45 detik. Dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Kita pimpinan harus jadi role model atau teladan. Maka kami minta kepada BNN selama masa kampanye ini melaksanakan tes urin secara mendadak, kapanpun, dimanapun, khususnya kepada paslon. Dan kami menyatakan siap untuk hal ini, agar masyarakat Kalimantan Tengah dapat gubernur yang bersih dari narkoba. Dan ketika terpilih menjadi gubernur, kami menjadi paling depan dalam mendorong pemberantasan narkoba di Kalteng. Bahkan di depan harus ada pemberlakuan hukum adat bagi yang para pengedar
dan bandar narkoba. Terima kasih. Waktu masih tersedia. Ya, tentu dengan menggerakkan kader anti narkoba, mensosialisasikan program P4GN, itu bekerja sama dengan stakeholder terkait, itu bisa dilakukan. Saya kira demikian. Waktu menanggapi sudah habis. Terima kasih. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 45 detik. Silakan. Ya, penanggulangan narkoba bukan hanya terjadi di Kalimantan Tengah ya. Memang ini merusak. Khususnya kita prihatin terhadap anak muda yang sebagian sudah terlibat dalam narkoba ini. Jadi khususnya dari pertambangan dan perkebunan, ya saya kira memang kedua investor ini memang diperlukan, tapi berkaitan dengan terjadinya ya kegiatan yang berkaitan dengan narkoba ini harus kita berantas. Jadi sangat prihatin kita terhadap berkembangnya ya beredarnya narkoba ini ya. Jadi tolong silakan. Jadi ada trisula, ada pencegahan, edukasi dan penanggulangan narkoba melibatkan partisipasi tokoh-tokoh masyarakat. Waktu Anda menanggapi sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 45 detik. Silakan. Ya, pertama kita adakan langkah-langkah preventif, kemudian kuratif dan rehabilitasi dan juga pencegahan. Preventif ini kita melakukan edukasi tentang bagaimana bahayanya narkoba, kemudian juga langkah kuratif itu kita pendampingan ya terhadap para pemakai untuk mereka bisa kembali sadar, kemudian langkah rehabilitasi itu mendirikan pusat-pusat di mana nanti mereka akan direhab, kemudian tentu bekerjasama dengan aparat untuk melakukan pencegahan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari seluruh pasangan calon. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 4 dan paslon nomor urut 1. Akan tetapi kami ada sedikit koreksi kepada paslon nomor urut 3 yang tadi langsung tes urin. Sedangkan tadi bagaimana mengatasi masuknya narkoba ke Kalimantan Tengah ini. Jadi langkah-langkah preventif seperti apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 tadi kami sepakat bahwa kita harus menutup jalur masuknya narkoba ke Kalimantan Tengah ini. Kalau yang tes urin dan sebagainya berarti narkoba itu sudah masuk. Nah, jadi langkah preventifnya yang kita harus betul-betul jaga. Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah sudah cukup? Sudah cukup atau ingin ditambahkan, Pak? Sudah cukup, terima kasih. Baik. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3. Kami mengundang Bapak Profesor Dr. Haji Hairil Anwar MAG untuk mengambil bola pertanyaan di dalam fishbowl yang sudah kami sediakan. Mohon ditunjukkan kepada para paslon, kepada Huruf G. moderator huruf G, dan kepada arah kamera supaya penonton di rumah bisa melihat huruf G. Baik, terima kasih Bapak Hairil Anwar, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kembali kami tunjukkan masih dalam keadaan tersegel. Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3. Sumpah adat sebagai nilai kearifan lokal memiliki posisi penting dalam tatanan kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah seperti kata-kata berikut ini. Kalau saya tidak jujur, tidak adil dalam menjalankan tugas, maka jiwa raga saya akan terpotong seperti rotan yang saya potong ini. Tingginya kasus korupsi memerlukan komitmen para pihak dalam upaya pencegahan. Pertanyaannya, bagaimanakah komitmen paslon terhadap kata-kata sumpah adat tersebut dalam pencegahan korupsi? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih.
sumpah adat itu adalah sebuah hukum adat yang diberikan, sebuah hak yang menyangkut perilaku ya, yang diberikan sanksi oleh adat. Bagaimana seseorang kalau melanggar ya terkait dengan penyalahgunaan narkoba, tentu ini juga menjadi salah satu hal yang disampaikan. Kemudian apabila dia juga melakukan tindak pidana korupsi, nah tentu itu juga menjadi salah satu hal yang harus dibenahin, ya harus diberikan sanksi. Sanksinya bisa berupa sanksi pemberian teguran, sanksi untuk pemberian jipen, begitu ya, ada juga seperti itu, juga sanksi pemberian hukum adat yang diberikan. Nah oleh karenanya saya kira Bapak dan Ibu sekalian, padahal kita sangat menjunjung yang namanya falsafah Huma Betang, ya, adat istiadat kita. Jadi saya kira di beberapa tempat, ya, misalnya di provinsi Aceh itu juga hukum adat juga masih berlaku. Kita pun di Kalimantan Tengah saya kira masih bisa memberlakukan yang namanya sumpah adat bagi pelanggar-pelanggar korupsi, misalnya dengan memberikan pengecualian, ya, dia bisa hidup di kehidupan masyarakatnya dengan mengisolasikan dan memberikan sanksi-sanksi adat untuk masyarakat tidak ya melakukan itu. Saya kira demikian. Waktunya masih tersedia, mau dimanfaatkan? Sudah cukup, baik, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 45 detik dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Jadi sumpah adat itu sebuah kearifan lokal yang itu diakui oleh hukum dan oleh hukum adat yang berlaku di Kalimantan Tengah. Sehingga komitmen ini adalah merupakan satu hal yang sangat bagus. Sehingga apabila ada orang yang melanggar termasuk korupsi, dia akan meninggalkan dirinya sendiri atau bahkan sampai kalau di Jepang itu ada harakiri. Tetapi sumpah adat yang ada di sini adalah sesuatu yang sangat baik, tentu ini akan kita lestarikan yang itu sepanjang masih dalam kerangka hukum nasional, yaitu NKRI. Saya kira itu. Baik, masih ada waktu. Waktunya sudah habis, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 45 detik dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Ya, sumpah adat dalam hal ini dalam rangka pencegahan terhadap korupsi, ini kami sangat mendukung bahwa ini adalah salah satu hukum adat kearifan lokal di mana kita tahu bahwa hukum adat ini tentu kita melihat dari struktur dari apa yang ada di Kalimantan Tengah, dari masyarakat adat nasional, kemudian Dewan Adat Nasional, kemudian penyelenggaranya itu nanti ada hakim adat atau damang, kemudian juga oleh mantir. Maka oleh karena itu ini adalah untuk bagaimana agar para korupsi itu bisa malu terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya atau masyarakat adat. Baik, waktunya sudah habis. Berikutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 45 detik, silakan. Baik, terima kasih. Kalau pasangan Koyem S. Hadi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, kami akan mendukung sumpah adat ini untuk mengatasi korupsi di Kalimantan Tengah ini. Dan selain sumpah adat, perlu juga nanti harus bukan hanya sumpah adat ini saja, karena kalau korupsi ini kalau memang betul-betul sudah niatnya mau korupsi, walaupun sumpah apapun dia tetap melaksanakan itu. Kan tetapi ini harus berbarengan dengan aparat penegak hukum yang betul-betul kerjasama dengan pemerintah provinsi nanti untuk mendeteksi mana-mana hal yang ada peluang-peluang untuk berkorupsi. Terima kasih. Waktunya sudah habis, silakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari seluruh pasangan calon. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Adat istiadat di dalam satu daerah itu memang harus dimiliki dan kita sangat menjunjung tinggi itu. Saya kira dengan adanya sanksi adat terhadap pelaku pelanggar korupsi, tentu juga akan memberikan efek jera
minimal edukasi terhadap pelaku. Kemudian yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi, koordinasi antara pemangku adat ini dengan aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait lainnya, supaya persoalan-persoalan ini jangan sampai langsung menyentuh kepada persoalan hukum, tapi sedini mungkin. Kalau misalnya itu bisa disosialisasikan, edukasi ini bisa diberlakukan melalui lembaga-lembaga keadatan tadi, saya kira ini akan lebih banyak pencegahan, ya, melakukan pencegahan daripada melakukan tindak-tindakan yang langsung bersentuhan dengan proses hukumnya. Saya kira kami sependapat bahwa bagian dari sumpah adat itu dalam satu daerah, dalam satu provinsi itu menjadi bagian dari kearifan yang harus kita berdayakan, yang harus kita akomodir menjadi bagian kearifan lokal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi itu bagi masyarakat yang hidup dalam kehidupan masyarakat yang ada di dalam adat itu sendiri. Saya kira demikian. Masih ada waktu? Selama ada niat, tekad, kemauan selain yang disampaikan tadi, ya kita harus ada kesadaran sang pemimpin. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 4. Dan kami mengundang Bapak Dr. John Rete Alfri Sandi, Esos MSI, untuk mengambil bola pertanyaan di fishbowl yang sudah disediakan. Boleh disebutkan huruf dan diperlihatkan bolanya ke paslon dan juga kamera, Pak. Huruf A. Baik, silakan dikembalikan ke kotak hitam bolanya. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 4. Kesenjangan pendidikan antara di perkotaan dan di pedesaan, khususnya di daerah terpencil di Kalimantan Tengah, masih menjadi isu serius, seperti masalah kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas di pedesaan, minimnya akses pendidikan yang layak, dan keterbatasan akses infrastruktur jalan, jembatan, listrik, dan internet. Pertanyaannya adalah, bagaimana kebijakan strategis dan upaya serius paslon dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi kesenjangan pendidikan di pedesaan tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Ya, menyangkut kesenjangan pendidikan ya di desa dan dibandingkan di kota. Bahwa sesuai dengan visi-visi kami, permasalahan yang ada di Kalimantan Tengah itulah yang kami buat dalam program 5 tahun ke depan. Di antaranya adalah menyangkut infrastruktur jalan, jembatan dan drainase, dan juga sektor pendidikan dan kesehatan. Sektor pendidikan dan kesehatan ini sampai dengan sekarang itu masih perlu banyak yang kita perbaiki. Baik menyangkut tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sarana prasarananya masih banyak, terutama di daerah pedesaan seperti yang disampaikan tadi. Sehingga memang perlu penanganan secara khusus untuk menyelesaikan masalah pendidikan dan kesehatan ini, terutama kita utamakan di daerah pedesaan. Jadi jangan ada perbedaan-perbedaan, jangan didahulukan di kota, di pedesaan itu harus lebih didahulukan. Dan prinsip membangun bagi kami pasangan ARSI adalah harus adil dan merata di seluruh Kalimantan Tengah. Silakan. Terima kasih. Jadi Kalimantan itu lama pendidikan itu 8,7. Artinya apa? Artinya kita itu hanya lulus SMP. Lah mana mungkin bisa bersaing dengan para sarjana ketika kelulusan itu. Dan ingat data kita itu guru jumlahnya hanya 50.488 seluruh Kalimantan Tengah. Ya untuk menjangkau khususnya daerah-daerah terpencil perlu kita ada namanya pendidikan perintis. Bisa kita melibatkan dari instansi-instansi swasta, Muhammadiyah, NU, gereja dan sebagainya, kita bisa datangi di itu. Dan selanjutnya kita harus fasilitasi, yaitu dengan mengandalkan katakanlah yang sekarang harus ada internet dengan sistem daring. Selain itu sehingga kita bisa memanfaatkan sarjana-sarjana yang baru lulus untuk mengajar. Dan juga
dikasih listrik dia. Waktu Masih. Anda menjawab sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 45 detik. Silakan. Kami pasangan 01 mungkin agak berbeda sedikit untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antar kota dan pedesaan tadi pertanyaannya. Kita ada program yang namanya Gertas, Gerakan Tuntas Sekolah 12 Tahun. Dan juga beasiswa putra daerah menjadi guru di daerah asal tersebut. Dan kita ada program perbaikan akses jalan menuju sekolah dan mengembangkan pendidikan holistik, inklusif dan kolaboratif. Yaitu pendidikan menyeluruh yang dapat diakses semua pihak dengan melibatkan stakeholder termasuk pemanfaatan CSR dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dan juga Kalteng Provinsi Pendidikan Tinggi. Artinya kita akan memberikan beasiswa kepada putra daerah dari S1, S2 dan S3. Terima Baik, kasih. waktu Anda menanggapi sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 45 detik, silahkan. Baik, terima kasih. Tentunya mengenai pendidikan kita harus mengikuti anjuran dari kementerian sesuai dengan mandatori yang diharuskan 20% untuk pendidikan di dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah nantinya. Jadi supaya pendidikan ini berjalan dengan lancar, infrastruktur pendidikan ini tersedia dengan baik dan jalan-jalan yang menuju sekolah-sekolah ini harus terlaksana dengan baik nantinya. Makanya program kami ada infrastruktur. Infrastruktur ini adalah di bidang jalan dan di bidang infrastruktur untuk pendidikan dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke pasangan calon nomor urut 3 kami persilahkan untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 45 detik, silahkan. Kembali kepada 4 kartu Huma Betang, yakni sekolah gratis, beasiswa 1 sarjana, 1 KK, dengan tidak melupakan peningkatan infrastruktur pendukung dan pendidikan yang lainnya. Selanjutnya kita akan memberikan intensif tunjangan bagi guru yang mengajar di daerah terpencil. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini juga sudah menyiapkan untuk peningkatan mutu guru sebesar 500.000 per bulan. Dan itu dimaksudkan untuk memberikan daya dorong kepada guru-guru ya yang ada di daerah supaya mereka bisa bekerja dengan baik ya, mengajar dengan baik, dan ini juga menjadi motivasi. Kemudian juga yang lebih penting adalah bantuan infrastruktur jalan desa itu 250 sampai 500 juta. Terima kasih. Baik, waktu menanggapi sudah habis. Selanjutnya silakan pasangan calon nomor urut 4 untuk merespon tanggapan dari seluruh pasangan calon. Waktu Anda 1 menit 30 detik, silahkan. Ya, terima kasih. Baik pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dari awal tadi kami sudah menyampaikan bahwa permasalahan di Kalimantan Tengah ini berkaitan dengan sektor pendidikan. Memang kaitan dengan infrastruktur jalan menuju terutama sekolah-sekolahnya jauh di pedesaan, di daerah yang jauh dari kota. Itu sekarang memang banyak masalah yang dihadapi. Dan yang kedua, menyangkut sarana prasarana pendidikan masih banyak yang harus diperbaiki, terutama di daerah jauh, di daerah pedesaan. Baik menyangkut tenaga pengajar, tenaga gurunya, baik dokter maupun perawat. Masih banyak kekurangan yang harus kita benahi dan cukupi di masa yang akan datang. Kenapa? Kualitas sumber daya manusia itu tergantung daripada sektor pendidikan dan kesehatan. Ini sangat menentukan. Dan juga upaya kami, kalau memang kami terpilih, bahwa bagi anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, ya kalau memang mereka punya bakat berprestasi, harus kita bantu. Harus kita bantu berikan beasiswa. Ya. Kalau orang tuanya memang agak kesulitan, pemerintah harus turun tangan. Dan juga bagi mahasiswa, kalau mahasiswa berprestasi memang harus kita bantu beasiswa sampai ke luar negeri. Silakan. Terima kasih. Yang penting adalah penguatan kelembagaan di pendidikan itu. Saya pastikan kalau ASRI terpilih, peningkatan kesejahteraan guru, honor, ASN, dan anak-anak sekolah kita Baik, naikkan. waktu merespon tanggapan sudah habis. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Dan kami mengundang Bapak Dr. Sidik Rahman Usop MS untuk mengambil bola pertanyaan di fishbowl yang sudah kami sediakan.
Silakan Pak, ditunjukkan kepada para paslon huruf D. D. Kepada moderator dan kepada arah kamera Pak, kepada para hadirin dan penonton di rumah. Dan bola silakan diletakkan di kotak hitam. Terima kasih. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kembali kami tunjukkan amplop pertanyaan masih dalam keadaan tersegel. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Food Estate di Kalimantan Tengah merupakan proyek strategis nasional dalam rangka ketahanan pangan Indonesia. Pelaksanaan proyek yang dimulai sejak tahun 2020 telah meningkatkan produktivitas pertanian dan pembangunan infrastruktur di lokasi kegiatan. Namun sisi lain meletakkan tanggung jawab bagi pemerintah provinsi dan kabupaten objek untuk mengembangkan, melanjutkan program strategis nasional tersebut. Pertanyaannya, bagaimana strategi konkret dari paslon agar program Food Estate dapat dikembangkan dan memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kalteng di tengah banyaknya pilihan prioritas penting pembangunan daerah dan keterbatasan anggaran? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat mengena dengan kami paslon nomor urut 1 pasangan Yuli Habib yang mengangkat tagline dan visi misi kami harmonis. Kami akan mendukung penuh tentang semua program strategis nasional khususnya Food Estate ini. Dan program strategis kami adalah Food Estate ini sementara ada di Kuala Kapuas, ada di Pulang Pisau dan juga ada di Katingan. Katingan Kuala atau daerah Pagatan. Kami baru aja sampai sana. Keinginan mereka adalah Food Estate ini jangan sampai seperti, minta maaf, seperti lahan-lahan sawit yang ada. Yang menggeser penduduk asli. Mereka minta Food Estate ini adalah program strategis nasional yang langsung bisa dirasakan oleh mereka. Sebagai contoh adalah mereka minta misalnya produktivitas padi. Tolong padinya dibeli langsung oleh pemerintah Kalimantan Tengah. Rice millingnya, penggilingan padinya harus ada di sana. Pengemasannya juga ada. Jangan sampai hasil-hasil dari Kalimantan Tengah, apalagi hasil dari Food Estate tersebut, justru dibawa ke daerah lain dan kembali lagi ke Kalimantan Tengah dengan merek daerah lain. Kita ingin program kami adalah barang dari kami, padi dari kami harus keluar menjadi beras dan berasnya adalah nama kami, nama daerah kami dan hasilnya juga untuk kami. Dan kami akan mendukung itu dengan membangun infrastruktur jalan agar komoditas tersebut bisa distribusinya, pengangkutannya, transportasinya bisa mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Intinya program PSN atau Food Estate ini kami harapkan bisa mengangkat harkat derajat martabat masyarakat Kalimantan Tengah untuk Kalimantan Tengah yang harmonis. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 45 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Program Food Estate ini adalah program strategis nasional. Dan kalau Koyem S. Hadi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami juga akan bekerja sama dengan pemerintah pusat yang nantinya untuk menangani Food Estate ini yang betul-betul untuk menjadi lumbung pangan nasional di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Dan kami juga akan bekerja sama dengan anggota-anggota DPR yang perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah ini yang membidangi dengan bidang pertanian ini. Nanti kami juga akan minta bantu dengan mereka-mereka yang ada di pusat untuk bekerja sama untuk menyiapkan segala sesuatu. Sudah habis, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 45 detik, silakan. Adanya program Food Estate tentu memberikan kontribusi positif, khususnya pembangunan infrastruktur. Jalan yang menghubungkan antara Kalimantan Tengah, ya Pulang Pisau menuju ke lokasi Food Estate di Desa Belanti itu sekarang sudah terbangun infrastrukturnya, lebar 6 meter. Kemudian penerangan jalan umum. Produksi hasilnya juga dari 3 ton sekarang sudah mencapai 6 ton.
Nah kemudian untuk mendukung keberadaan pusat estate, pemerintah provinsi saat ini karena kami adalah programnya adalah keberlanjutan, di lokasi itu sudah dibangun race to race, mesin pengolahan dari beras, dari padi menuju beras. Dan sehingga ini bisa menjawab tadi ya, pertanyaan dari pertama tadi, agar kita tidak lagi beras itu dikirim dari luar, tapi kita bisa menghasilkan produk sendiri di daerah sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 45 detik. Silakan. Ya, jadi kami sangat mendukung ya keberadaan food estate di Kalimantan Tengah, program nasional ya. Namun dalam kenyataan dan pelaksanaan masih banyak kekurangan dan masalah-masalah yang harus diperbaiki. Food estate yang berada di Pulang Pisau ya, kelihatannya masih belum sesuai dengan harapan, terutama berkaitan dengan produksi padi yang selama ini ya memang mungkin ada masalah menyangkut jalan yang menuju ke sana yang harus perlu diperbaiki. Nah berkaitan dengan terbentuknya IKN, Ibu Kota Negara, yang kita harapkan bahwa andalan dari Kalimantan Tengah ini memang kita pensuplai, terutama berkaitan dengan beras untuk di Kalimantan Timur ya. Jadi ini Ya, harus waktu Anda terjaga. menanggapi sudah habis. Terima kasih. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari seluruh pasangan calon. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Program strategis nasional food estate yang berlokasi di Kalimantan Tengah, menurut hemat kami ini kita sangat bersyukur dan sangat memberikan dukungan. Hanya saja ada banyak hal yang harus diperhatikan, mengingat food estate yang ada di Pulang Pisau, yang ada di Kapuas dan ada juga di Katingan, mungkin juga ada di di Gunung Mas. Kalau kita melihat secara jujur dari target itu tidak mencapai, ya tidak mencapai target kita produksi dari padinya. Kemudian juga kita melihat dalam hal keseimbangan lokasi yang diberikan itu juga kita melihat sangat terbatas. Karena dari semua kabupaten yang sudah ada food estate ini, ada beberapa kabupaten lain yang merasa mereka ditinggalkan. Maka oleh karena itu Willy dan Habib akan berupaya untuk mengusulkan juga kabupaten-kabupaten yang lain yang kita juga melihat punya potensi dan punya memenuhi syarat untuk bisa mengembangkan tidak hanya padi, mungkin pangan lainnya yang juga dibutuhkan oleh masyarakat Kalimantan Tengah dan juga diharapkan menjadi lumbung atau penyangga IKN apabila nanti hasil-hasilnya melimpah. Maka oleh karena itu kami sangat berharap agar food estate yang ada di Kalimantan Tengah ini juga harus berkeadilan untuk kabupaten-kabupaten yang tidak mendapat bagian proyek ini. Waktunya Terima sudah kasih. habis. Terima kasih. Baik hadirin dan juga pemirsa, di segmen berikutnya para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan menjawab pertanyaan dari masyarakat. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh